Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita jumpa lagi dengan saya untuk membahas materi statistika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang evaluasi laporan statistika data diagram. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, membuat laporan itu sebagian besar penelitian itu menggunakan kita mempresentasikan data itu dengan menggunakan diagram. Nah, jadi di dalam ilmu statistika terdapat beberapa diagram itu yang bisa digunakan untuk mempresentasikan data sesuai dengan data apa atau bagaimana kita mau mempresentasikannya. Jadi masing-masing diagram itu memiliki fungsinya masing-masing. Oke. Tujuan dari pembelajaran yaitu peserta didik mampu memahami dan mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan data diagram. Jadi kita bisa membuat, misalnya kita memiliki suatu data, itu kita bisa presentasikan dia dengan menggunakan diagram sehingga orang lain itu bisa lebih mudah dalam memahami data yang kita berikan. Sebelum masuk ke situ, kita ingat dulu lagi, flashback, apa sih itu statistika? Jadi statistika ini merupakan cabang ilmu yang berfokus pada pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, presentasi data, dan pengorganisasian data. Jadi kita mengumpulkan data, lalu kita analisa, lalu kita interpretasikan, kita sampaikan ke pengguna, seperti itu, kita presentasikan, dan juga diorganisasikan data-data tersebut. Di sini terdapat jika kita sudah mengolah suatu data, itu ada namanya laporan statistika, di mana itu dokumen yang menyajikan data dan informasi dalam bentuk angka, tabel, grafik, dan analisa untuk menggambarkan fenomena atau tren tertentu. Laporan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami data yang kompleks melalui interpretasi yang sistematis. Jadi misalnya kita punya data ratusan bahkan bisa sampai ribuan, data itu tadi kalau kita berikan secara langsung itu maka dia sangat banyak seperti itu. Jadi kita interpretasikan dia dengan menggunakan metode-metode statistik, contohnya yaitu dengan menggunakan diagram misalnya seperti itu. Jadi kita kelompokkan data-data tadi, kita analisa, kita interpretasikan sehingga dia bisa disajikan ke pengguna dengan lebih mudah dipahami dan juga dimengerti. Laporan statistika pada diagram adalah sebuah presentasi atau penjelasan mengenai data yang telah disajikan dalam bentuk visual, seperti diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Jadi diagram itu tidak hanya diagram yang kita tahu misalnya diagram batang gitu ya. Diagram itu banyak jenisnya, ada diagram batang, ada atau bar chart gitu, ada diagram garis, ada diagram lingkaran seperti itu dan lain sebagainya. Mengevaluasi laporan statistika pada diagram adalah suatu kegiatan yang melibatkan analisis yang mendalam terhadap data yang disajikan dalam bentuk visual. Dengan melakukan evaluasi yang teliti, kita dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih berbasis informasi berdasarkan data yang ada. Contoh, kita misalnya punya data jumlah penduduk wanita di Samarinda gitu ya. Kalau itu kita berikan saja datanya gitu, maka itu nanti akan susah untuk dianalisa, susah untuk dipresentasikan. Jadi besar sekali datanya misalnya kayak gitu. Misalnya hanya angka gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah olah data tersebut, kita jadikan kita presentasikan dengan bentuk diagram. Nah, maka tadi misalnya jumlah penduduk wanita di Samarinda seberang, di Samarinda Hulu misalnya seperti itu, di Samarinda Kota. Nah itu bisa kita kelompok-kelompokkan lalu kita sajikan dengan bentuk diagram sehingga orang lain lebih paham. Oh sekian jumlah penduduk wanita di Samarinda itu terbagi dari beberapa daerah di beberapa kelurahan di Samarinda. Nah seperti itu lebih bisa dianalisa dan lebih bisa dipahami seperti itu. Contoh, di sini ada data konsumsi buah di kelas 10 gitu ya. Survei mengenai kebiasaan konsumsi buah yang dilakukan di kelas 10 SMA di suatu daerah sebanyak 49 orang. Disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Ini disajikan dalam bentuk diagram.
Berdasarkan diagram tersebut, dapat disimpulkan bahwa buah mangga merupakan yang paling sering dikonsumsi oleh siswa di kelas ini. Jadi tadi ada kita mengumpulkan data konsumsi buah gitu ya. Terus itu buah apa saja sih yang dikonsumsi oleh siswa di kelas 10 ini seperti itu. Kalau kita berikan data mentahnya, itu maka dia akan ibaratnya susah untuk dilihat gitu karena kan dia bentuk tulisan banyak seperti itu ya, angka-angka banyak seperti itu. Tapi kalau kita sudah presentasikan dia dengan menggunakan diagram lingkaran, maka akan mudah sekali untuk dianalisa. Oh, ternyata ada 5 jenis buah yang sering dimakan oleh siswa kelas 10. Ada durian, ada mangga, ada jeruk, pisang, dan juga jambu. Nah, di situ bisa terbagi lagi. Oh, ada 10% yang suka durian, ada 40% yang suka mangga, ada 16% yang suka pisang, dan seterusnya seperti itu. Dan juga kita jadi bisa tahu, oh ternyata rata-rata untuk siswa kelas 10 itu rata-rata menyukai mangga seperti itu, sedangkan yang paling sedikit adalah menyukai durian seperti itu. Ini contoh yang kedua, misalnya dengan menggunakan diagram batang. Jadi di sini ada data nilai ulangan matematika gitu ya, menunjukkan bahwa mayoritas siswa memperoleh nilai 80. Nah, karena di sini yang paling banyak adalah memperoleh nilai 80 sebanyak 15 orang seperti itu. Sementara nilai tertinggi yaitu 100 hanya diperoleh oleh 5 orang siswa. Berdasarkan diagram ini, maka rata-rata nilai ujian matematika adalah 80 karena paling banyak adalah yang 80 seperti itu. Jadi dengan menggunakan diagram kita langsung bisa cepat untuk menganalisa dan memahami suatu data. Berikut contohnya, misalnya ada jawablah pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan informasi yang ada pada diagram. Di sini ada data berat badan siswa kelas 10 gitu ya. Di sini terdapat 5 kelas. Kelas pertama itu ada di range 51 sampai 55, kelas kedua 56 sampai 60, kelas ketiga 61 sampai 65, kelas keempat 66 sampai 70, dan kelas kelima ada 71 sampai 75 kilo. Nah, seperti itu. Yang ditanyakan pertama, berapa jumlah siswa yang memiliki berat badan di bawah 66 kilo? Yang kedua, rata-rata berat badan di kelas tersebut adalah berapa? Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan data ini, kita tidak perlu lagi menghitung atau melihat data yang banyak misalnya sebelum kalau data mentah gitu ya, itu akan lama. Tapi kalau sudah membentuk diagram, kita akan sangat mudah misalnya. Nah, seperti ini. Jadi jumlah siswa yang memiliki berat badan di bawah 66 kilo berarti antara 51 sampai 65. Seperti itu. Ini kita tinggal jumlahkan. Ada 6, 10, dan 8. 16 sama 8 ada 24 orang. Lalu rata-rata berat badan di kelas tersebut adalah berapa? Rata-ratanya adalah 62,30 seperti itu. Jadi nilai terbanyaknya dibagi dengan 2 seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih untuk sedikit penjelasan tentang diagram yang ada di statistika yang bisa kita gunakan untuk mempresentasikan data agar data itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dianalisa. Jadi teman-teman kalau nanti melakukan penelitian dan melakukan pengambilan data, jadi diusahakan kita bisa mempresentasikan data kita itu secantik mungkin, sebaik mungkin. Jadi orang kalau melihat data itu sudah dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, dalam bentuk baik itu diagram batang, diagram garis, atau pie chart, diagram lingkaran tadi, itu orang akan lebih senang, orang akan lebih tertarik untuk membahas data kita seperti itu dibandingkan data yang masih dalam bentuk tabel gitu ya, sehingga dia masih besar porsinya gitu untuk kita analisa seperti itu, maksudnya masih agak rumit gitu untuk dianalisa. Nah, itu orang akan males untuk melihatnya. Sedangkan jika data itu sudah kita olah dan sudah kita presentasikan dengan bentuk diagram, maka itu akan lebih menarik. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Silahkan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Kita belajar tidak hanya dari video saya, silahkan membuka bukunya, bisa mencari di Google, bisa mencari referensi lain, dan selalu rajin untuk membaca dan mencoba latihan-latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.